Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka dari kelompok 3 kelas IPTD. Di sini saya akan menjelaskan ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik yang dapat dilakukan dengan seleksi dan persilangan. Ternak memiliki sifat yang dapat diturunkan oleh pejantan dan indukan, yaitu yang pertama adalah sifat kuantitatif dan yang kedua adalah sifat kualitatif. Sifat kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur dan ditimbang. Fenotip pada sifat ini dipengaruhi oleh banyak gen dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang diperhatikan dalam pemulihan ternak ini. Fenotip pada seekor ternak dapat digunakan sebagai indikator dalam menduga mutu genetik pada ternak. Untuk itu, heritabilitas digunakan untuk memberikan informasi mengenai besarnya nilai suatu sifat yang akan diturunkan tetua pada keturunannya. Nilai korelasi genetik menunjukkan seberapa besar kemungkinan sifat tersebut akan terulang kembali pada periode berikutnya. Dengan mengetahui nilai korelasi genetik, maka pemilihan pada sifat pertama dapat dipakai untuk menaksir perubahan sifat kedua pada keturunannya. Sedangkan repeatabilitas merupakan bagian ragam total suatu populasi yang disebabkan perbedaan antar individu yang bersifat permanen. Repeatabilitas digunakan untuk mengetahui keunggulan suatu sifat dari ternak yang akan diseleksi, di mana keunggulan dari sifat yang akan diseleksi pada induk yang akan diulang pada anakan yang dihasilkan. Tujuan praktikum ilmu pemulihan ternak adalah agar mahasiswa mampu menghitung heritabilitas, kemudian korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada indeks bentuk telur dan bobot telur, serta memahami kegunaan parameter genetik. Manfaat dari praktikum pemulihan ternak ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui nilai heritabilitas, kemudian nilai korelasi genetik, lalu nilai repeatabilitas antar kelas, nilai repeatabilitas dalam kelas dari indeks bentuk telur dan bobot telur ayam, sehingga memudahkan untuk melakukan proses selanjutnya dari pemulihan ternak, apakah diseleksi atau akan dipersilakan. Berikut merupakan contoh soalnya. Di suatu peternakan ayam petelur yang dilihat dari recording, memiliki indeks bentuk telur atau IBT rata-rata sebesar 73-86% dan rata-rata bobot telur sekitar 61-63 gram. Dari banyaknya ayam petelur di peternakan, 4 ekor ayam jantan masing-masing dikawinkan dengan 5 ekor ayam betina yang menghasilkan keturunan dengan data IBT dan bobot telur seperti tabel berikut. Berikut merupakan tabel data produksi indeks bentuk telur dan bobot telur ayam. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1, yang mana NI merupakan jumlah anak dari pejantan ke I, N titik merupakan jumlah total anak, S merupakan jumlah pejantan, dan K merupakan koefisien jumlah anak per pejantan. Besarnya itu sama dengan NI. Untuk menghitung nilai heritabilitas, diperlukan rumus sebagai berikut. Yang pertama, faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik-titik kuadrat dibagi dengan N titik. Kemudian, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS
sama dengan sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Lalu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I dikali sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi NI. Lalu derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S kurangi 1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangi S. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan JKS dibagi dengan DBS. Lalu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW dibagi dengan DBW. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W sama dengan KTW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi dengan K. Heritabilitas indeks bentuk telur 1 atau H kuadrat sama dengan 4 dikali dengan tau kuadrat S dibagi dengan tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas indeks bentuk telur 1. Diperoleh FK sama dengan 125.014,4156. Kemudian DBS sama dengan 3, DBW sama dengan 16, kemudian JKS sama dengan 21,2398, kemudian JKW sama dengan 42,6229. Lalu KTS sama dengan 7,0799, lalu KTW sama dengan 2,6639, KTHS sama dengan 0,8832, dan KTHW sama dengan 2,6639. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur atau IBT1 yaitu sebesar 0,99. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur termasuk dalam kategori tinggi. Menurut Syukur et al. Tahun 2010, menyatakan bahwa rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Nilai heritabilitas yang mendekati 0 sampai 0,1 maka tergolong rendah, lalu 0,1 sampai 0,3 tergolong sedang, dan nilai heritabilitas yang melebihi 0,3 tergolong tinggi. Menurut pendapat Kurnianto et al. Tahun 2010, bahwa nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti jumlah sampel pada data, metode yang digunakan untuk melakukan pendugaan, serta dari mana asal data peternakan tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Untuk menghitung nilai heritabilitas, diperlukan rumus sebagai berikut yang sama dengan rumus heritabilitas yang tadi. Yang pertama adalah faktor koreksi sama dengan Y titik-titik kuadrat dibagi dengan N titik. Lalu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS sama dengan sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi dengan FK. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW sama dengan sigma I dikali sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi NI. Kemudian, derajat bebas antar pejantan DBS sama dengan S kurangi 1, kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW N titik kurangi S, lalu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan JKS dikurangi DBS, kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW dibagi dengan DBW, kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W sama dengan KTW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi dengan K, dan heritabilitas bobot telur 1 atau H kuadrat sama dengan 4 dikali tau kuadrat S dibagi dengan tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur 1 yang diperoleh sebagai berikut.
FK sama dengan 77.220,1354, kemudian DBS sama dengan 3, DBW sama dengan 16, JKS sama dengan 1,1228, JKW sama dengan 2,8558, kemudian KTS sama dengan 0,3743, lalu KTW sama dengan 0,1785, kemudian KTHS sama dengan 0,0392, dan KTHW sama dengan 0,1785. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai heritabilitas pada bobot telur 1 yaitu sebesar 0,7196. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot telur termasuk dalam kategori tinggi. Menurut Syukur et al. Tahun 2010, menyatakan bahwa rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Nilai heritabilitas yang mendekati 0 sampai 0,1 maka tergolong rendah, kemudian 0,1 sampai 0,3 tergolong sedang, dan nilai heritabilitas yang melebihi 0,3 tergolong tinggi. Menurut pendapat Kurnianto et al. Tahun 2010, bahwa nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti jumlah sampel pada data, kemudian metode yang digunakan untuk melakukan pendugaan, serta dari mana asal peternakan tersebut. Berikut merupakan data rekapitulasi korelasi genetik, indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. A merupakan indeks bentuk telur 1 dan B merupakan bobot telur 1. Untuk menghitung nilai korelasi genetik, dibutuhkan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor koreksi atau FK sama dengan X titik-titik dikali dengan Y titik-titik dibagi dengan N titik. Kemudian, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS sama dengan sigma I, XI dikali YI dibagi dengan NI dikurangi dengan FK. Lalu, jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW sama dengan sigma I dikali sigma A, XIK dikali YIK dikurangi sigma I, XI dikali YI dibagi dengan NI. Kemudian, derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurangi 1. Lalu, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N titik dikurangi S. Kemudian, hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW sama dengan JHKW dibagi dengan DBW. Kemudian, hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW sama dengan HKRW. Lalu, hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi dengan K. Dan yang terakhir adalah korelasi genetik atau RG sama dengan 4 dikali KOFS dibagi dengan akar 4 dikali to kuadrat S X dikali dengan 4 dikali to kuadrat S Y. Berikut merupakan daftar sidik ragam korelasi genetik, indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Didapatkan FK sama dengan 98.252,8885. Kemudian DBE sama dengan 3, DBW sama dengan 16, kemudian HKRS sama dengan 0,6040, kemudian HKRW sama dengan negatif 0,1636, lalu HKRHS sama dengan 0,1535 dan HKRHW sama dengan negatif 0,1636. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur ayam 1 sebesar 0,8255 yang termasuk dalam kategori tinggi. Menurut Tiara tahun 2019 menyatakan bahwa korelasi genetik antara dua sifat yang bernilai positif dan tinggi menunjukkan bahwa seleksi pada salah satu sifat sekaligus dapat memperlihatkan respon pada sifat lain. Rentang nilai dari korelasi genetik berkisar antara negatif 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. Tahun 2015 bahwa
korelasi genetik mempunyai nilai negatif 1 sampai 1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai, serta metode dalam menghitung korelasi genetik. Menurut Hidayati et al. Tahun 2015, menyatakan bahwa penyebab korelasi genetik yaitu gen pleiotropik atau pleiotropic gen, kemudian gen berangkai atau linked gen, dan metode dalam menghitung korelasi genetik. Berikut merupakan data rekapitulasi repeatabilitas antar kelas, indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2. Untuk menghitung nilai repeatabilitas antar kelas, indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2, dibutuhkan rumus sebagai berikut. R sama dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N, dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N, sama dengan 0,4006. Berikut merupakan data rekapitulasi repeatabilitas dalam kelas indeks bentuk telur 1, indeks bentuk telur 2, dan indeks bentuk telur 3. Diperoleh sigma Y kuadrat atau jumlah kuadrat setiap individu sama dengan 221.443,7588. Lalu Y titik-titik atau jumlah total nilai dari seluruh data sama dengan 2822,26. Kemudian M titik atau jumlah total data penampilan dari seluruh individu sama dengan 48. Dan MI atau jumlah data penampilan dari individu ke I sama dengan 3. Untuk menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas dibutuhkan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor koreksi sama dengan Y titik-titik kuadrat dibagi dengan MI, kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB sama dengan sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan MI dikurang dengan FK. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam individu atau JKW sama dengan sigma I dikali dengan sigma J Y kuadrat IJ dikurangi dengan sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan MI. Lalu derajat bebas antar individu atau DBB sama dengan N dikurangi 1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam individu atau DBW sama dengan N dikali MI dikurangi dengan 1. Kemudian kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan JKB dibagi dengan DBB, kemudian kuadrat tengah antar anak dalam individu atau KTW sama dengan JKW dibagi dengan DBW. Lalu, kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau TO kuadrat W sama dengan KTW, kemudian kuadrat tengah harapan antar individu atau TO kuadrat S sama dengan KTB dikurangi KTW dibagi dengan K. Dan yang terakhir untuk menghitung nilai repeatabilitas adalah R sama dengan TO kuadrat B dibagi dengan TO kuadrat B ditambah TO kuadrat W. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas indeks bentuk telur 1, indeks bentuk telur 2, dan indeks bentuk telur 3. Diperoleh faktor koreksi atau FK sama dengan 165.940,6564, kemudian DBB sama dengan 11, DBW 24, selanjutnya KTB sama dengan 5035,599, kemudian KTW sama dengan 4,6459, kemudian KTHB sama dengan 1676,9846, kemudian KTHW sama dengan 4,6459. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas indeks bentuk telur ayam yaitu sebesar 0,4006 dan 0,9972 yang termasuk dalam kategori tinggi. Rentang pada nilai repeatabilitas adalah negatif 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Lande et al. Tahun 2019 bahwa rentang nilai repeatabilitas yaitu negatif 1 sampai 1, di mana sifat dikatakan rendah bila bernilai kurang dari 0,2, sedang
bila bernilai 0,2 sampai 0,4 dan tinggi bila bernilai lebih dari 0,4. Semakin besar nilai repeatabilitas suatu sifat, maka semakin baik indikator kemampuan berproduksi. Setiap hasil pengamatan produksi menggambarkan hasil kerja sama antar faktor genetik dan faktor lingkungan. Menurut Un et al. Tahun 2015, bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu dipengaruhi oleh gen adiktif atau kombinasi dari gen dominan dan epistasis, serta pengaruh dari lingkungan permanen. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai heritabilitas indeks bentuk telur dan bobot telur ayam 1 sebesar 0,9959 dan 0,7196 yang termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian, nilai korelasi genetik yang dihasilkan sebesar 0,8255 yang termasuk dalam kategori tinggi. Lalu nilai repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur 1 dan bentuk telur 2 sebesar 0,4066 yang termasuk dalam kategori tinggi, dan repeatabilitas dalam kelas indeks bentuk telur 1, indeks bentuk telur 2 dan 3 yaitu sebesar 0,9972 yang termasuk dalam kategori tinggi.